Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ampun Sara MS Ikhwanul Kiram rahimakumullah. Ada 3 macam golongan penuntut ilmu syariat yang sangat penting sekali untuk diketahui, agar kita tidak terjerumus menjadi golongan penuntut ilmu syariat yang merugi atau celaka. Wa na'udzubillahi min dzalik. 3 macam golongan penuntut ilmu syariat tersebut telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah sebagai berikut. Pertama, orang yang menuntut ilmu syariat untuk dijadikan sebagai bekal menuju akhirat. Dengan ilmu itu, ia hanya semata-mata bermaksud untuk mencari ridho Allah dan negeri akhirat. Orang kelompok pertama ini adalah termasuk golongan al-faizin, yakni orang-orang yang beruntung. Kedua, orang yang menuntut ilmu syariat untuk dimanfaatkan dalam kehidupannya di dunia ini, sehingga ia dapat meraih kehormatan, kedudukan, dan harta. Ia mengetahui serta menyadari bahwa kondisi hatinya lemah dan niatnya rendah. Orang kelompok kedua ini adalah termasuk golongan al-mukhatirin, yakni orang-orang yang beresiko. Jika ajalnya menghampirinya sebelum sempat bertaubat, maka dikhawatirkan ia mengalami su'ul khatimah, yakni akhir hayat yang buruk. Sementara kepastian nasibnya tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, yakni mungkin dimaafkan dan juga mungkin tidak. Namun, jika ia sempat bertaubat sebelum ajalnya tiba dan ia berilmu sekaligus juga beramal serta memperbaiki segala kekurangan yang pernah dilakukannya, maka ia bisa bergabung ke dalam golongan al-faizin atau orang-orang yang beruntung. Karena orang yang telah bertaubat dari dosa itu selayaknya orang yang tidak berdosa. Ketiga, orang yang dikuasai oleh tipu daya setan. Ia memanfaatkan ilmu syariatnya sebagai sarana untuk memperbanyak harta, membanggakan kedudukannya, dan menyombongkan diri dengan jumlah pengikutnya yang banyak. Ilmunya menjadi tumpuan untuk meraih sasaran duniawi. Celakanya lagi, di dalam hatinya ia masih mengira bahwa dirinya mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah, karena ciri-ciri serta penampilannya, baik dalam gaya berpakaian dan berbicara, seperti layaknya para ulama. Padahal ia sangat rakus sekali kepada duniawi, baik lahir maupun batin. Orang kelompok ketiga ini termasuk golongan al-halikin, yakni orang-orang yang celaka, serta kaum yang dungu lagi tertipu, sebab ia tidak bisa diharapkan lagi untuk bertaubat, karena ia selalu beranggapan bahwa dirinya termasuk golongan al-muhsinin, yakni orang-orang yang ahli kebaikan. Ia telah lalai terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Betapa sangat besar kebenciannya di sisi Allah bila kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat As-Saff ayat 2-3. Orang tersebut juga termasuk golongan yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ana min ghairid dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu. Aku kepada selain Dajjal masih ada yang lebih aku khawatirkan lagi daripada Dajjal itu sendiri. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, mereka adalah ulama usu, yakni para ulama yang jahat, yang lebih terpikat kepada duniawi dan melalaikan kepentingan ukhrawi. Hal ini disebabkan karena Dajjal misinya memang untuk menyesatkan, sehingga itu tidak sulit untuk diketahui oleh orang-orang yang beriman. Sementara ulama su, meskipun lidah dan ucapannya mengajak manusia menjauhi kesenangan duniawi, namun amal perbuatan dan sikapnya justru mengajak mereka untuk mencintainya. Sedangkan pepatah mengatakan,
Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa perilaku lebih terang, yakni lebih berpengaruh daripada bahasa ucapan. Naluri manusia cenderung lebih suka untuk dibantu dengan teladan amal perbuatan dibandingkan dengan harus mengikuti suatu perkataan. Maka, kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku buruk manusia yang telah tertipu dengan dunia ini, yakni ulama su, itu jauh lebih besar ketimbang kebaikan yang dihasilkan lewat ucapannya. Sebab, orang awam tidak akan berani tergila-gila kepada dunia, kecuali lantaran para ulamanya telah lebih dahulu tergila-gila kepada dunia. Sungguh, ilmu yang dimiliki ulama su' tersebut telah menjadi faktor yang menyebabkan para hamba Allah berani bermaksiat kepadanya. Hawa nafsunya yang dungu selalu mengelabui dirinya dan memberinya angan-angan dan harapan, serta mendorongnya untuk menuntut anugerah kepada Allah lantaran ilmunya. Nafsunya juga membuatnya beranggapan bahwa ia dengan ilmu yang dimilikinya itu adalah manusia yang lebih baik daripada kebanyakan para hamba Allah yang lainnya. Karena itu, wahai penuntut ilmu, lanjut Imam Al-Ghazali, jadilah kamu termasuk golongan yang pertama, yakni kelompok al-faizin atau orang-orang yang beruntung. Waspadalah kamu agar tidak menjadi golongan yang kedua, yaitu al-mukhadirin, yakni kelompok yang berisiko, yang terancam celaka. Karena banyak sekali orang yang menunda-nunda taubat, ternyata ajal menjemputnya sebelum dirinya sempat melakukannya, maka ia pun berakhir celaka. Lalu janganlah sekali-kali kamu menjadi golongan yang ketiga, yaitu golongan al-halikin, atau orang-orang yang celaka, yakni ulama su, sehingga kamu menjadi celaka yang tidak bisa diharapkan lagi keselamatanmu, serta tidak mungkin lagi dinantikan kebaikanmu. Demikianlah pembahasan dalam tayangan video kali ini. Semoga Allah SWT memasukkan kita semua ke dalam golongan al-faizin, serta melindungi kita semua dari golongan al-mukhadirin dan al-halikin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.